Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Anis ya, dengan Ibu Ayuni, dan Ibu mau mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku di SMP Islam Al-Anhar yang diajar oleh Bapak Asep ya. Oke, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Pada pertemuan 1 dan 2 kita telah membahas mengenai bilangan berpangkat pada bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Maka dari itu, kita di sini punya sifat-sifat operasi bilangan berpangkatnya. Ya, ada yang pertama itu perkalian bilangan berpangkat. Lalu ada pembagian bilangan berpangkat, dan yang terakhir ada yang namanya perpangkatan bilangan berpangkat. Pusing nggak tuh? Insya Allah nggak akan pusing. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama di sini kita punya mengenai perkalian bilangan berpangkat ya. Sifat yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat. Di sini kalian tahu kan perkalian ya, misalkan 1 kali 1. Nah, kalau ini bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan yang berpangkat lagi. Nah, seperti ini. Ada A sebagai basis atau bilangan pokok, dan M ini adalah bilangan pangkat. Lalu di sini ada A juga dengan basisnya dan N juga adalah pangkat. Nah, di sini ya, jumlah basis itu akan berbeda-beda ya, tidak hanya A, tidak hanya B ya, ada juga misalkan C atau Z ya, misalkan gitu. Nah, untuk bilangan basisnya itu tidak hanya A, ingat ya, tidak hanya A. Oke, selanjutnya pada perkalian bilangan berpangkat ini, bilangan pokoknya atau basisnya harus sama ya. Syaratnya itu ya, kalau misalkan dikalikan nih, kalau misalkan dikalikan seperti ini, basisnya harus sama walaupun pangkatnya tidak sama. Nih, basisnya ini A dengan A itu harus sama. Kalau misalkan ini pangkatnya ini M, ini N berbeda, ya tidak masalah. Yang penting basisnya harus sama, A dengan A atau B dengan B, atau misalkan angka 2 dengan 2 ya. Misalkan di sini 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 5 ya. Di sini bisa nih karena basisnya sama ya, karena basisnya sama. Lalu misalkan kalau seperti ini gimana? 3 pangkat 2 dikalikan dengan 6 pangkat 5. Nah, ini kalian tidak bisa menggunakan cara yang akan Ibu jelaskan ini. Kalian harus menghitungnya satu persatu. 3 pangkat 2 berapa, 6 pangkat 5 berapa, baru kalian kalikan gitu ya. Nah, sebelum ke situ Ibu mau menjelaskan dulu. Nah, untuk yang basisnya sama, untuk di perkalian bilangan berpangkat ini, kalian bisa mengerjakannya dengan cepat. Bagaimana? Ya, lihat dulu syaratnya. Syaratnya adalah basisnya harus sama. Kita lihat yang ini, bentuk umumnya. Basisnya sudah sama ya, A dengan A. Oke, kalian tulis lagi A-nya 1 kali. Lalu pangkatnya kalian tambahkan. Ingat, kalau misalkan ininya dikali, pangkatnya ditambahkan. Berarti menjadi A pangkat M ditambah dengan N ya. Berarti rumusnya menjadi A pangkat M ditambah N. Ingat. Oke? Nah, selanjutnya misalkan di sini Ibu punya contohnya 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 5 ya. Nah, karena basisnya sama-sama 2, kamu tinggal tulis 2-nya 1 kali, pangkatnya kalian tambahkan 2 ditambah dengan 5. Nah, di sini kalian punya nih 2 tambah 5 adalah 7. Berarti kita punya 2 pangkat
7, tinggal kamu jumlahkanlah 2 pangkat 7 berapa gitu. Simple kan? Oke, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Mana? Kita lihat contoh soalnya. Di sini ada 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Sama halnya dengan yang tadi, kalau misalkan basisnya harus sama, ya. Nih, basisnya harus sama, berarti kamu tulis 1 kali basisnya, pangkatnya tinggal kamu jumlahkan gitu. Nah, pada contoh soal yang ini sebetulnya sama ini dengan yang dicontohkan ibu sebelumnya. Kamu tinggal tulis basisnya 1 kali karena ini basisnya sama ya. Lalu kamu tulis lagi pangkatnya, yang pertama 3, lalu ditambah tulis pangkatnya yang kedua. Nah, seperti itu. Lalu tinggal kalian jumlahkan di sini. 2 pangkat 3 tambah 4 adalah 7. Nah, dan semoga kalian tidak lupa. Kalau kalian ada yang lupa, ibu ingatkan lagi bahwa perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Berarti di sini kalian tinggal kalikan 2 sebanyak 7 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Oke, sebentar ya, ibu tulis dulu. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 kali lagi. Oke. Nah, 2 pangkat 7 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini hasilnya itu adalah 128. Seperti itu. Mudah sekali kan? Oke, berarti contoh soal selanjutnya di sini ibu punya negatif 5 pangkat 4 dikalikan dengan negatif 5 pangkat 2. Aduh, udah ada negatifnya, makin pusing. Enggak akan pusing. Kita lihat ya. Di sini basisnya sama kan? Negatif 5 dengan negatif 5 ya. Karena basisnya sama, berarti kita bisa menghitungnya secara langsung menggunakan rumus yang ini. Berarti kita tinggal tulis nih basisnya 1 kali. Jangan lupa dikurungin ya, karena ada negatifnya. Tinggal kamu jumlahkan nih pangkatnya 4 ditambah dengan 2. Ya, berarti di sini negatif 5 dipangkatkan dengan 4 tambah 2, 6 ya. Nah, karena ini adalah bilangan negatifnya di dalam kurung dan pangkatnya itu genap, berarti hasilnya akan selalu positif ya. Ibu ingatkan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 2, kalau misalkan negatifnya ada di dalam kurung dan pangkatnya itu genap, hasil akhirnya akan selalu positif. Oke, tinggal kita hitung. Negatif 5 dikalikan dengan negatif 5 sebanyak 6 kali ya. Berarti ini kita hapus dulu. Oke, berarti negatif 5 dikalikan dengan negatif 5 dikali dengan negatif 5 sebanyak 6 kali pokoknya ya. Sini 4, 5, 1 kali lagi. Oke. Setelah kita punya yang seperti ini, baru kita hitung. Nah, ingat tadi peraturannya, kalau negatif di dalam dan pangkatnya genap, berarti hasilnya akan selalu positif. Berarti tidak negatif ya. Berarti di sini hasilnya itu adalah 15.625. Selesai deh. Gampang kan? Oke, dan contoh soal yang terakhir pada pembahasan kali ini ada yang seperti ini. 4B pangkat 3 dikalikan 3B pangkat 2. Wah, ibu, ini mah beda nih. Ada 3, ada 4 ya. Jadi ini mah tidak bisa dikalikan, ibu. Oh, kata siapa? 4 dan 3 ini bisa kalian kalikan. Yang tidak bisanya itu adalah ininya nih, B-nya. Ya, kalau di sini B, di sini C misalkan. Ya, di sini B, di sini C, berarti itu tidak bisa dijumlahkan. Yang hanya bisa dijumlahkan adalah 4 dan 3-nya saja. Nah, berarti karena di sini sama-sama B,
Berarti tinggal kalian jumlahkan. Di sini 4 dikali dengan 3. Kurungin dulu nih yang ini. Ya. Baru kamu tulis B-nya 1 kali ini, ya. Karena ini B-nya sama-sama B, ya. Yang pertama B, yang kedua juga B. Kamu tulis B-nya 1 kali, lalu pangkatnya kamu jumlahkan. 3 ditambah dengan 2. Lalu hasil akhirnya di sini 4 kali 3 adalah 12, dan di sini tulis lagi B. Lalu kamu jumlahkan 3 tambah 2 itu adalah 5. Selesai deh. Ya, mudah sekali kan? Ke selanjutnya, next. Oke, di sini ada, kalau tadi perkalian, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian bilangan berpangkat. Kalau misalkan perkalian, ya, di sini, kalau misalkan perkalian, itu pangkatnya ditambah. Sekarang kalau pembagian, pangkatnya diapakan? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kalau misalkan pembagian, di sini kita lihat, ya. Syaratnya masih tetap sama. Basisnya harus sama, ya. Basisnya itu apa? Nah, basisnya itu ini nih. Ya, bilangan pokoknya. Ini A, di sini A. Ibu, kalau misalkan di sini A terus dibagi dengan di sininya B, bisa nggak? Itu tidak bisa, ya. Itu tidak bisa menggunakan sifat yang ini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Karena basisnya sama, kita tulis lagi A-nya 1 kali. Lalu pangkatnya nih, kalau misalkan tadi perkalian mah pangkatnya ditambah, kalau misalkan pembagian mah pangkatnya dikurangi, ya. Kita tulis dulu di sini supaya tidak lupa. Kalau misalkan pembagian mah pangkatnya dikurangi seperti ini, berarti M dikurangi N. Oke? Ya. Oke. Nah, lalu di sini ada A pangkat M per A pangkat N. Ini sama saja, A pangkat M dibagi A pangkat N. Berarti ini juga sama, A-nya ditulis 1 kali, lalu pangkatnya M yang ini dengan N yang ini kalian kurangi. Yang atas dikurangi yang bawah, ya. Di sini sama halnya dengan yang perkalian, pada yang pembagian juga bilangan berpangkat bilangan pokoknya itu harus sama. Jika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Dan syaratnya itu apa? Syaratnya bilangan pokok atau basis harus sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, lalu di sini kita bahas contohnya, ya. Kita bahas contohnya, ini kita hapus dulu. Oh, sorry. Nah, kita kita hapus yang tadi, ya. Lalu di sini kita bahas contoh soal yang pertama. Ada 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 6. Nah, kita lihat basisnya sama kan? Ini di sini 3, di sini 3. Kamu tulis 3-nya 1 kali, ya. Lalu pangkatnya kalian kurangi, berarti 9 dikurangi dengan 6. Nah, setelah ini tinggal kalian hitung. 3-nya tulis lagi, pangkatnya kalian kurangi. 9 dikurangi 6 adalah 3. Berarti kita punya 3 pangkat 3. Nah, karena 3 pangkat 3 berarti 3 dikalikan dengan 3 sebanyak 3 kali. Tinggal kita hitung deh. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Oke, mudah sekali kan? Selanjutnya, contoh soal selanjutnya ada yang seperti ini, ya. Kayak yang tadi, kalau tadi mah perkalian dan ini pembagian. Ingat, kalau pembagian pangkatnya dikurangi, ya. Ya. Berarti kita tulis lagi di sini negatif 5 dan pangkatnya kamu kurangi, 4 kurangi 2. Oke, di sini negatif 5. 4 dikurangi 2 adalah 2. Berarti kita punya di sini negatif 5 dikalikan dengan negatif 5. Negatif kali negatif adalah positif. Tinggal kamu kalikan. 5 kali 5 adalah 25.
5. Mudah sekali. Ya, lalu ada contoh soal yang terakhir. Kok seperti ini? 24K pangkat 20 dibagi dengan 8K pangkat 15. Gimana cara mengerjakannya? Nah, ini mudah sekali. Tinggal kalian pisahkan antara 24K dan 8K-nya. Kamu tulis dulu 24 per 8-nya ya. Kamu tulis dulu seperti ini. Lalu, karena di sini sama-sama K, kamu tulis K-nya 1 kali, tidak usah pakai perperan, ya. Nah, karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Berarti di sini 20 dikurangi 15. Setelah ini bagaimana? Ya tinggal kalian hitunglah. Kalau misalkan 24 dibagi 8 itu berapa? 24 dibagi 8 itu adalah 3. Lalu di sini kalian tulis K, 20 dikurangi 15 adalah 5. Berarti kita punya hasilnya adalah 3K pangkat 5. Gampang kan? Oke, berarti kita masuk ke selanjutnya. Di sini tadi sudah ada perkalian dan pembagian. Nah, kalau ini perpangkatan, bilangan berpangkat. Gimana tuh? Pusing? Gak akan, insya Allah ya. Kita bahas lagi perpangkatan bilangan berpangkat bagaimana? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, gimana nih ya? Oke, kita lihat di sini. Kan tadi kalau perkalian mah ditambah, kalau pembagian dikurangi. Sekarang kalau perpangkatan bilangan berpangkat digimanain? Nah, ya, kalau bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Nah, ini syaratnya tetap sama, basisnya harus sama seperti ini, ya. Nah, lalu kalau misalkan perpangkatan bilangan perpangkat seperti ini, kalian tinggal mengalihkan pangkatnya. Seperti ini, ada A pangkat M dikalikan dengan ada A pangkat M dipangkatkan N. Berarti tinggal kalian tulis A, lalu pangkatnya kalian tulis lagi tapi dikalikan seperti ini. Misalnya, Ibu di sini punya berapa ya? 5 misalkan ya. 5 pangkat 2 ya, dipangkatkan lagi 5. Di sini tinggal kalian tulis lagi 5. Pangkatnya kalian kalikan 2 dikali 5. Berarti di sini kita punya 5 pangkat 2 kali 5 adalah 10. Gitu. Berarti kalau misalkan pangkat dipangkatkan lagi nah, kita tulis ya. Kalau dipangkatkan lagi berarti dikali. Oke? Paham ya? Oke. Mana sudah paham di sini? Kita masuk ke contoh soalnya. Oke, kita lihat ada contoh soal yang pertama. Ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Sama seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Tinggal kamu tulis 2 lagi bilangan pokoknya. Lalu kamu tulis pangkatnya tapi dikalikan 3 dikali dengan 2. Berarti kita punya 2. Pangkatnya kamu kalikan 3 kali 2 adalah 6. 2 pangkat 6. Oke, nah sebetulnya hanya sampai sini juga bisa ya. Tapi lebih bagusnya lagi kamu tuliskan di situ. Berarti di sini 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Bentar ya, Ibu tulis lagi. Nih, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Udah betul ya di sini? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, hasilnya adalah 64. Mudah sekali kan? Oke, berarti kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada R pangkat 4 dipangkatkan lagi 6. Ya, Ibu yang sebelumnya mah angka, kenapa ini huruf? Ya sama saja ya. Mau angka mau huruf, yang penting itu adalah bilangan pokok atau basis.
tinggal kamu tulis di sini R ya. Pangkatnya kamu tulis lagi tapi dikalikan 4 kali 6. Berarti di sini kita punya R 4 kali 6 adalah 24. Selesai deh. Mudah kan? Ya. Oke, lalu selanjutnya lagi. Di sini ada seperti ini. 3A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Pusing nggak tuh? Nggak dong ya. Insya Allah tidak akan pusing. Kita bahas sama-sama. Nah, ini kamu tuliskan satu persatu dengan pangkat yang 2 ini ya. Seperti ini. 3 pangkat 2. Lalu yang A pangkat 3 dikalikan dengan 2. Oke. Lalu B pangkatnya berapa? 2. 2 dikalikan dengan 2. Ya. Di sini C pangkat 5 dikalikan dengan 2 kali dengan 2. Nah, gitu. Lalu di sini tinggal kamu hitung saja, disederhanakan. 3 pangkat 2 berarti 3 dikali dengan 3. Oke, selanjutnya di sini A 3 pangkat 2 berarti 3 kali 2 adalah 6. Lalu di sini 2 kali 2 adalah 4. Ya, di sini C berarti 5 kali 2 adalah 10. Oke, lalu di sini 3 kali 3 9. Lalu tulis lagi lah A pangkat 6, B pangkat 4 dan C pangkat 10. Selesai deh. Gampang kan? Gak usah kalian pusing-pusing. Ini hanya materi yang mudah. Tanamkan seperti itu, insya Allah kalian gak akan pusing. Setelah ini, apakah ada materi lagi? Kita lihat ke slide selanjutnya. Oke, ternyata tidak ada ya. Berarti pertemuan kita kali ini cukup sekian ya. Dan Ibu tidak lupa mengingatkan, rangkum materi ini ataupun di setiap pertemuan itu kalian rangkum materinya, tulis di buku catatan matematika ya, karena catatan matematikanya dikumpulkan sebelum PTS atau penilaian tengah semester ya. Dan sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, Ibu mohon maaf di video kali ini banyak suara yang bocor ya, entah itu suara orang sedang berbicara atau sedang suara kendaraan atau suara terang-terang seperti itulah ya, yang gak jelas. Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengganggu esensi dari pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini ya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.